Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Apa kabarnya pemirsa? Semoga pemirsa senantiasa berbahagia pastinya, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya dalam keadaan yang selalu gemar berbuat kebaikan dan selalu senang untuk menolong sesama umat manusia di muka bumi insya Allah. Nah, pemirsa, senang sekali saya Irmalia Septiana dapat kembali menyapa Anda dalam program PTV Show Televisi Muhammadiyah. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan kembali berbincang tentang sebuah tema yang maknanya ini luar biasa sekali, sebuah kegiatan yang sebenarnya dekat dengan kita, tapi mungkin masih ada di antara kita yang lupa sesekali, atau masih ada di antara kita yang ya keliru dan lain sebagainya. Padahal satu kegiatan ini sangat memiliki nilai manfaat, dan itu bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk kemaslahatan umat, yakni tentang zakat. Masya Allah. Untuk itu saya sudah ditemani dengan Bapak Imam Hambali MSEI selaku Direktur Pemberdayaan dari Lazis Muhammadiyah. Saya sapa dulu ya pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hambali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Hambali ya. Alhamdulillah sehat Mbak Irma. Alhamdulillah saya juga sehat Pak Hambali. Senang sekali bisa berjumpa pada kesempatan ini begitu ya. Ya, kita bisa menyapa semua pemirsa dari TV-mu di Indonesia ini ya. Alhamdulillah, insya Allah. Ini senang sekali bisa berjumpa dengan Pak Hambali begitu ya, meskipun dengan sebuah kondisi yang mungkin kita sudah tidak pernah bertemu begitu ya, karena kondisi pandemi terlebih lagi jarang bisa bertatap muka. Tapi hari ini kita bisa berdampingan, alhamdulillah. Dan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, ini sebuah berkah loh Pak Hambali. Amin. Benar Mbak Irma. Memang ini sebuah keberkahan bagi kita. Dengan adanya kegembiraan, adanya kebahagiaan itu harus kita salurkan pada saudara kita. Maksud saya aura positif ini harus kita sebarkan. Benar sekali, setuju saya. Karena kalau kita berbahagia, biasanya orang yang ada di sekitar kita juga bahagia gitu loh. Karena sesuatu yang positif itu suka terasa sama orang lain juga, begitu juga aura negatif gitu ya. Jadi hati-hati ini pemirsa ya, kita harus selalu berada pada jalur yang baik sehingga kita akan selalu berbahagia, selalu berpikir positif, dan pastinya juga kita nanti bisa sehat jasmani dan juga rohani insya Allah ya Pak Hambali. Baik, pada kesempatan kali ini kita mau ngobrol nih sama Pak Hambali. Aku mau ngobrol tentang zakat. Rasanya tepat ya kalau ngobrolnya sama Pak Hambali. Sebenarnya kalau zakat ini mau ingetin lagi, sebenarnya mungkin kalau zakat sendiri aktivitasnya banyak, apalagi muslim begitu ya. Ini sudah menjadi aktivitas biasa dilakukan, sudah sering kali dilakukan. Tapi boleh mungkin dikaji kembali apa sebenarnya makna zakat dan kenapa kemudian zakat ini menjadi satu hal yang wajib bagi umat muslim. Silakan. Ya. Mbak Irma, memang benar kita sebagai muslim ini kita ingat bahwa di dalam Islam itu saat Rasulullah SAW lagi duduk-duduk sama para sahabat, datanglah seseorang yang itu bertanya pada Rasulullah, "Ma huwa Islam?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Al-Islam syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaumi ramadan wa hajjal bait." Artinya Islam itu dibangun atas 5 hal itu. Syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Nah, ini para ulama menyepakati bahwa ini masuk dalam kategori rukun. Nah, kalau saya definisikan rukun itu adalah beberapa referensi yang saya baca, suatu keyakinan atau suatu ibadah yang manakala dilaksanakan secara keseluruhan maka ibadah atau keyakinan itu sempurna. Betul. Sedangkan kalau ditinggalkan seluruhnya atau salah satu, maka rusaklah keyakinan itu atau ibadah itu. Satu contoh misalnya, kalau orang pergi haji, salah satu rukunnya adalah wukuf di Arafah.
semua ulama sepakat manakala tidak melaksanakan wukuf maka batal atau rusak hajinya dan harus mengulang kembali. Nah, disinilah yang penting untuk kita ketahui bersama. Ayo kita tempatkan zakat ini posisinya di dalam syariat Islam adalah rukun. Manakala kita ini berkewajiban melaksanakan zakat, tetapi tidak kita laksanakan, ini kita mestinya harus sepakat bahwa Islam kita ini masih belum sempurna, bahkan batal Islamnya, harus bersyahadat lagi harus itu. Betul. Jadi ini yang menurut saya penting ini, Mbak Irma, untuk diingatkan kepada masyarakat, khususnya umat Islam, pentingnya kedudukan zakat ini di dalam syariat Islam. Berarti masih banyak ya sampai dengan hari ini orang-orang yang lupa untuk zakat gitu. Benar, Mbak Irma. Jadi saya melihat disitulah yang saya kembali lagi sedikit ya. Pada zaman Khalifah Ar-Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, beliau waktu itu para kabilah-kabilah ini enggan membayar zakat. Kemudian Khalifah Abu Bakar langsung mengatakan, barang siapa yang berani memisahkan zakat dengan sholat, maka dia adalah murtad. Astagfirullah. Dan kita perangi orang-orang yang murtad itu. Benar terjadi itu. Pada saat perang Yamama itu, yang itu dimotori oleh Musailamah Al-Kadzdzab dan pasukan Islam dipimpin oleh Khalid bin Walid. 800 syuhada Islam meninggal pada waktu itu. Dan diantaranya adalah 200 itu penghafal Al-Quran. Jadi perjuangannya benar. Bahkan Umar mengatakan, seandainya aku dulu melarang Abu Bakar dan Abu Bakar tidak melaksanakan atau mengikuti anjuran saya, tentu syariat zakat ini akan hilang di masyarakat. Betul. Jadi sampai seperti itu. Karena itu zakat itu sekali lagi bahwa kedudukannya sama sholat itu sama. Kalau kita tidak bisa dipisahkan, kalau kita meninggalkan sholat terasa takut. Tapi kalau meninggalkan zakat apa sama seperti itu? Nah, ini yang tanya sama diri sendiri. Iya, disitulah Mbak Irma. Oke. Tapi berarti ditemukan begitu ya kondisi-kondisi di mana orang masih ada yang enggan berzakat bahkan sampai hari ini begitu. Benar, Mbak. Kalau saya lihat di dalam pemahaman masyarakat, misalnya kita berangkat dari surat Al-Baqarah ayat 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Al-ayat. Ya. Ayat ini sepakat ulama mengatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk membayar zakat dari seluruh jenis kegiatan yang kamu lakukan, yang kamu usahakan. Begitu juga dari hasil bumi atau perkebunan dan pertanian. Nah, di sini ulama pada saat Kongres Ulama Dunia tahun 1984 di Kuwait diputuskan bahwa zakat pendapatan adalah wajib, yang di kita dikenal dengan istilah zakat profesi. Sebenarnya lebih tepat tuh kasabah itu ya pendapatan, artinya apa saja yang kita usahakan itu lebih tepatnya seperti itu. Nah, di sini banyak masyarakat, kalau saya perhatikan, kurang begitu mementingkan zakat ini. Satu contoh misalnya Mbak Irma, masyarakat yang berpenghasilan 1 bulan 10 juta, kalau dia membayar zakat dalam 1 bulan 2,5% misalnya, menganut yang ini ini cuman 250.000 per bulan. Akan tetapi masyarakat ini banyak yang sudah bersedekah, berinfak, mungkin lebih dari 500 per bulan. Kalau kita tanya, apakah mereka sudah berzakat? Banyak yang belum. Kan saya sudah infak, saya sudah sedekah. Nah, inilah yang jadi masalah.
Nah, sehingga kalau kita tarik dalam satu kondisi hukum bahwa zakat ini sifatnya wajib, sedangkan sedekah ini sunnah. Sunnah, betul. Jangan sampai wajibnya ditinggalkan, sunnahnya dikerjakan. Saya rasa ini adalah masalahnya ada dalam pemahaman begitu ya, bahwa dia merasa Benar. sudah mengeluarkan sejumlah nominal, namun ternyata mungkin ada kekeliruan karena kurangnya tadi wawasan dan juga informasi tadi terkait dengan aktivitas zakat begitu ya. Benar Mbak Irma. Oke. Jadi inilah yang menjadi titik kunci. Oke. Karena itu kami dari Lajismu sebagai lembaga zakat berkeyakinan bahwa para amil ini tidak sekedar memungut harta zakat atau kewajiban zakat, akan tetapi lebih menekankan bahwa kita ini menyelamatkan saudara-saudara kita yang kurang sempurna keislamannya karena tidak melaksanakan atau belum membayar zakat tadi. Oke, saya setuju dan ini penting sekali karena memang saya yakin pasti banyak mungkin di antara kita yang sebenarnya juga dengan sukarela ingin mengeluarkannya, namun masih nggak paham bagaimana kemudian cara saya mengeluarkan zakat itu, Benar. berapa jumlahnya dan lain sebagainya. Dan inilah yang sepatutnya dilakukan oleh para amil begitu ya. Benar. Betul. Sebenarnya sederhana. Oke. Kalau kita melihat bahwa yang namanya zakat pertanian, memang ada, maksud saya zakat pendapatan, memang ada dua pendapat. Kalau menurut Muhammad Ghazali, ini yang juga seorang doktor dari Mesir juga, beliau lebih mengkiaskan kepada zakat pertanian, sehingga zakatnya itu 5% pada saat menerima. Pada saat menerima. Nah, kalau menurut pendapatnya Yusuf Qaradawi, ini lebih dikiaskan pada zakat simpanan. Zakat simpanan itu adalah zakat emas. Jadi yang namanya zakat harta simpanan itu kelebihan dari pendapatan yang setelah kita keluarkan zakat, kita konsumsi, kemudian kita tabung, kita simpan sampai mencapai 20 dinar atau 85 gram emas, lamanya minimum 1 tahun baru kena zakat 2,5%. Jadi jangan nanti dibalik, saya kan sudah bayar zakat per bulan pendapatan, berarti saya nggak bayar yang zakat simpanannya. Nah, ini kena. Makanya zakat pendapatan itu orientasinya pada zakat pertanian, artinya diorientasikan pada bahan makanan. Bisa jadi pendapatan di Jakarta 10 juta baru kena zakat. Kalau di Amerika atau di negara-negara maju ini belum, karena bahan makanan saja lebih di sana lebih mahal. Betul. Apalagi kalau di desa gitu ya mungkin 3 juta sudah kena. Nah, jadi disinilah yang pentingnya pemahaman tentang masalah zakat ini. Dan kita masih akan berbincang lagi, belajar lagi begitu ya. Ini saya juga menjadi satu insight baru buat saya begitu ya, lebih sadar lagi bahwa ada kewajiban mungkin yang masih belum keluar gitu ya. Dan kita masih akan bahas, namun usai jeda tetaplah bersama dengan kami pemirsa. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama dengan kami dalam PTV Show, masih membahas tentang zakat. Ini kalau kita belajar ternyata luar biasa ya, sangat dalam, sangat detail dan banyak hal yang harus lebih bisa kita pahami. Tadi itu menarik sekali, ada satu pembahasan di mana orang sudah merasa mengeluarkan sejumlah uang begitu dan ternyata dia belum menunaikan kewajibannya. Sebenarnya kan ini kayak sia-sia gitu ya kesannya begitu ya, walaupun yang namanya berbuat baik tidak ada yang sia-sia secara nilai begitu, namun ya harusnya kewajiban ini yang juga harus dipenuhi dan diprioritaskan lebih awal. Kenapa kemudian menjadi berbeda antara infak, sedekah tadi dengan zakat? Apakah ada perbedaan pendistribusian atau bagaimana? Benar Mbak Irma, jadi tadi saya katakan bahwa zakat ini ulama menyepakati bahwa ini adalah rukun di dalam Islam itu. Dan begitu tingginya kedudukan syariat rukun itu sehingga harus diutamakan. Dan sifat dari zakat ini semuanya itu dari 8 asnaf itu sifatnya mendesak. Zakat ini harus didistribusikan pada 8 yang asnaf ini. Innamas shadaqah lil fuqara wal masakin wal amin dan seterusnya itu ya. Jadi disinilah semuanya orang fakir itu ya mendadak, apa dia makan aja belum jelas hari ini apa yang saya makan. Orang miskin juga demikian.
amil ini kan untuk gaji. Kemudian orang mu'alaf juga begitu, dia tuh biasanya terusir, dia butuh pertolongan. Orang gharim, orang yang kebebanan hutang ini pasti mendesak semuanya. Ibnu Sabil juga demikian. Hanya sabilillah mungkin yang bisa agak ditunda gitu ya. Jadi karena itu kedudukan zakat ini posisinya wajib dan harus diutamakan. Jangan kita melaksanakan yang sunnah, wajibnya ditinggalkan. Saya sering berkelakar itu, kita ini sholat tahajud gitu tapi nggak pernah sholat subuh. Nah, kira-kira seperti apa itu? Lewat ya. Jadi seperti itulah. Karena itu kita sebagai umat muslim harus mengutamakan yang wajib dulu. Baru setelah itu untuk yang sunnah. Sunnah ini memang sedekah itu dalam Al-Quran memang ada istilah sodako, ada istilah infak ini, ada yang kedudukannya itu zakat, ada yang kedudukannya memang sedekah biasa. Nah ini memang diutamakan kepada keluarga, orang tua, keluarga, kemudian juga fakir miskin, yatim, itu kedudukannya di sana. Nah masyarakat kita ini suka bersedekah kepada yatim, ya baik yatim miskin maupun yatim yang tidak miskin, dianggap itu lebih utama dari zakat. Padahal yatim ini kalau dia miskin memang berhak menerima zakat. Kalau dia tidak miskin, dia tidak berhak menerima zakat. Jadi bukan karena yatimnya, tetapi karena kemiskinannya tadi. Dan itu menjadi wajib atau mendesak tadi ya, sebenarnya ini yang membedakannya begitu. Benar, ya. Karena zakat itu mendesak karena sudah ada golongan orang-orang yang memang menerima zakat itu begitu ya. Tapi kapan waktu kita harus mengeluarkan zakat, Bang Bali? Ya, tadi saya katakan bahwa untuk mengeluarkan zakat bagi ini zakat yang dibedakannya ada zakat pertanian, zakat pendapatan, ada zakat perdagangan, mungkin juga zakat simpanan. Saya sedikit mengulas ini ya. Kalau zakat pertanian dikeluarkan itu saat panen. Kalau ayat yang saya baca tadi itu kan antara zakat pendapatan dengan zakat pertanian satu rumpun. Orang itu biasa mengatakan wawunya ini wawu atof. Ini ada hubungan yang sangat erat gitu ya. Karena itu zakat pendapatan itu dikeluarkan saat menerima, sebagaimana zakat pertanian saat panen. Nah ini yang pertama ya. Kalau panen seminggu sekali mengeluarkannya. Iya benar. Iya benar. Selama panennya itu tadi masuk kategori nisabnya tadi ya, yaitu 6 wasak ya. 6 wasak ini, makanya kalau sekarang saya hitung agak lebih detail ya. Rasulullah mengatakan tidak ada zakat yang kurang dari 6 wasak. 6 wasak ini sama dengan 300 sok. Nah, satu sok ini beberapa ulama ada perbedaan pendapat. Imam Syafi'i mengatakan 2,7. Imam Maliki mengatakan, maksud saya Imam Syafi'i 2,75, Imam Maliki 2,7, Imam Hanafi 3, sekian gitu. Sedangkan Imam Ahmad maksud saya 2 ya, sama Muhammad 2 ya, 2,1 sekian gitu ya. Nah, sehingga kalau di kita ini kan 2,5. Anggap aja saya bulatkan misalnya 2,7. Berarti 300 sok itu sama dengan 800 kilogram beras. Nah, kalau mencapai itu maka jadi wajib untuk berzakat. 800 ini kan orang panen itu kalau kita kan padi ya, 1 tahun kan 3 kali, berarti kan 4 bulan sekali. Nah kalau 4 bulan sekali, secara otomatis 800 ini kan dibagi menjadi 4, jadi 200 kilogram beras. Nah dulu ya kalau kita di desa atau itu ya, sekarang ya 200 beras per bulan sudah tersedia. Itu dulu itu termasuk orang yang mampu. Nah, sekarang tinggal kalau di Jakarta ini misalnya beras itu harganya 15.000 per kilo, berarti pendapatan 3 juta itu sebenarnya sudah kena zakat kalau dikiaskan dengan pertanian ini. Ya, berapa sih zakatnya? Sebenarnya nggak besar, kurang lebih cuman 125 rupiah per bulan. Iya.
kalau pendapatnya 3 juta. Iya. Ya, 125 per bulan. Oke. Nah, sebenarnya ini biasanya sudah ikut sudah selesai, tapi bayar zakat. Ya. Nah, itu yang jadi masalah. Ya. Jadi seperti itu. Kalau zakat peternakan ataupun zakat usaha, Rasulullah mengatakan bahwa zakat peternakan setiap 40 ekor kambing dikeluarkan 1 ekor. Artinya 2,5%. Nah, zakat peternakan ini kan misalnya saya beli kambing 20 ekor, kemudian saya pelihara sampai mencapai 40 ekor, saya keluarkan 1 ekor. Artinya bahwa di dalam perdagangan juga sama sebenarnya, modal plus laba setelah mencapai nisab baru dikeluarkan zakatnya. Oke. Jadi sebenarnya di situ sih. Kalau zakat harta simpanan yang tadi saya katakan itu adalah sisa dari pendapatan yang kita kumpulkan minimal 1 tahun dan jumlahnya 20 dinar atau 85 gram emas. Kalau harga emas 1 juta per gramnya, maka 85 juta baru mengeluarkan zakatnya 2,5%. Oke. Jadi sebenarnya sederhana dan hitungannya juga sederhana sebenarnya. Betul. Sesederhana itu juga kita memahaminya begitu ya sebenarnya. Walaupun sederhana tetap aja kalau kita masih aduh bingung gitu ya. Nah, ini bisa bertanyanya ke siapa nih sebenarnya kalau kita bingung apakah kita menjadi wajib, berapa yang harus kita keluarkan. Ini kan penting sekali sebenarnya. Ya, Lazismu sebenarnya memberikan ada kontak secara khusus itu untuk melayani konsultasi tentang masalah perzakatan ini. Nah, dan ada ustadz-ustadz nanti yang akan memberikan satu pencerahan kepada masyarakat, kepada umat ini. Karena penting sekali, Mbak. Zakat ini kalau tidak dilaksanakan, ngeri hukumannya itu. Apa itu, Pak? Nah, ya kalau kita lihat ya, siksaan Allah tentang masalah zakat ini di dalam surat At-Taubah ayat 34 sama 35 itu di mana ini ya, apa ya bahasanya itu, Allah itu benar-benar memberikan kabar gembira, bahasanya Allah, sindiran Allah kepada orang-orang yang tidak mau membayar zakat atau yang menumpuk-numpuk hartanya. Nanti di akhirat dia akan menerima azab yang sangat pedih. Jadi inilah yang wajib kita ingatkan kepada saudara kita. Kita ini sesama muslim, watawasau bil haq, watawasau bil sabr, watawasau bil marhamah. Jadi kita mengingatkan karena demi kasih sayang kita, bukan kita iri, bukan kita itu tidak. Ini karena kasih sayang kita kepada saudara kita, supaya saudara kita ini, oh ternyata saya itu punya kewajiban yang belum saya laksanakan. Nah, segera istighfar, segera laksanakan ini. Berapapun yang kita miliki, kita yakin bahwa harta yang kita terima ini amanah dari Allah. Betul. Dan itu ada hak orang lain, baik yang minta ataupun yang tidak minta, orang miskin. Ini memang dititipkan oleh Allah. Artinya, kalau ada orang miskin di lingkungan kita, itu menandakan bahwa umat Islam belum membayar zakat. Allah sudah selesai menurunkan rezeki kepada manusia ini. Jadi itu, Mbak Irma. Sekali lagi, kalau ada orang miskin di lingkungan kita, dia tidak bisa makan, dia kesulitan ini itu, artinya orang Islam belum melaksanakan zakat. Baik, kesimpulannya adalah Indonesia ini masih banyak sekali kategori orang miskin di negara kita. Benar. Sehingga kalau kita merasa kita adalah warga negara Indonesia, maka bersegeralah untuk membayar zakat. Dan kita akan kembali lagi pemirsa, usai jeda tetaplah bersama dengan kami. Alhamdulillah. Ya, pemirsa, kembali di PTV Show masih bersama dengan Pak Hambali dan kita masih membahas tentang zakat. Ngeri ya, karena katanya kalau masih ada orang di sekitar kita yang tergolong orang miskin, maka umat Islam belum tuntas membayar zakat. Benar, Mbak. Dan kondisi ini membuat mata kita melek kembali. Kayaknya memang masih belum tuntas ini, sehingga kita masih melihat banyaknya kondisi kurang mampu di sekitar kita, di negara kita terlebih lagi. Jadi gini, Mbak Irma, gimana? Kalau kita melihat data dari BPS bahwa sebenarnya orang miskin itu belanjanya dalam 1 bulan per jiwa ini kurang dari 500.000 rupiah.
Oke. Nah, kalau angka ini, anggaplah angka kemiskinan di Indonesia ini 30 juta, Ya. maka sebenarnya kebutuhan per bulannya ini kan sekitar 15 triliun. Nah, kalau tadi zakat pendapatan, angka tenaga kerja di Indonesia ini 130 juta. Ya. Kalau pendapatan saya anggap rata-rata 5 juta, maka ada 650 triliun. Kalau zakatnya misalnya dikiaskan dengan pertanian 5%, nah, itu kan kurang lebih 37.500 triliun. Kalau 5% ya. Iya. Kalau 2,5% kan kurang lebih 15. sekitar 17, nggak baca 17 triliun. Dan itu cukup untuk menangani, menutup itu. Ini dari sisi Iya. pendapatan saja ya, Iya. belum dari sisi pertanian, belum dari sisi harta simpanan dan lain sebagainya. Makanya kami mengambil tema zakat tumbuh Indonesia tangguh. Ini saya coba untuk membaca sedikit data yang di-share oleh Basnas bahwa zakat pada tahun 2019 ini kurang lebih sekitar 10, sekian gitu ya. Nah, kemudian tahun 2020 ini 11,5 sekian gitu ya. Tahun 2021 kalau tidak salah ini sekitar 16 sekian. Dan tahun 2022 ini ditargetkan 26 triliun. Artinya apa? Zakat ini tumbuh tidak mengenal masa krisis. Yes. Pada tahun 2008 sampai 2010, kebetulan saya mengelola satu lembaga zakat, pertumbuhannya itu tetap di angka 30-40%. Oke. Ini juga sedemikian. Nah, ini menandakan tumbuhnya zakat ini kesadaran masyarakat akan kewajiban zakat. Yes. Di sini sebenarnya titik poinnya. Sehingga karena dia sadar, maka dia akan, karena orang yang berzakat ini baik dari harta simpanan atau pendapatnya sudah sadar, dia melaksanakan itu. Artinya, kalau masyarakat muslim yang ada di Indonesia ini anggaplah 80% dari 270 juta jiwa itu, anggaplah misalnya yang mau bayar zakat ini taruhlah 50% saja. Kurang lebih oke lah angkanya saya buat 100 juta Jiwa ya. ya, 100 juta jiwa ini, bahkan 125 tadi misalnya, atau 120. Kalau mau membayar zakat, selesai ini masalah. Jadi negara akan tangguh, karena salah satu dari ketangguhan negara atau negara maju itu di mana orang-orang miskin tidak lagi berkeliaran. Sebagaimana zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Mereka kesulitan untuk menyalurkan harta zakat ini, harta Baitul Mal ini, Tidak ditemukan karena masyarakat lagi orang-orang yang membutuhkan itu. iya, gitu karena ya, orang-orang Masya membutuhkan Allah. tadi sudah dikasih, kan sudah selesai. Sehingga uang itu bisa digunakan untuk mendorong kegiatan ekonomi. Pendidikan bisa gratis, kesehatan bisa gratis. Itu sebenarnya. Nah, inilah yang belum dioptimalkan oleh umat Islam maupun negara, potensi zakat ini. Zakat. Tapi sebenarnya apa hambatan yang ditemukan gitu saat pengumpulan zakat misalnya, sehingga kita masih dalam masalah ini begitu Pak Hambali? Ya, kalau saya baca di dalam Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011, di dalam pasal 4 itu memang pemerintah menyebutkan bahwa sumber zakat adalah zakat profesi, zakat perusahaan, zakat pertanian dan seterusnya. Tetapi tidak ada definisi yang jelas siapa muzaki itu dan bagaimana cara muzaki itu harus membayar. Bagaimana kalau muzaki itu tidak membayar? Ini tidak ada penjelasan. Di dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa nanti akan dijelaskan oleh PP-nya, peraturan pemerintah. Faktanya di peraturan pemerintah yang dijelaskan itu justru objeknya, mustahiknya, bukan sumber
dananya. Oke. Tetapi yang mau disalurkan ini yang diributkan. Inilah miss-nya di sini. Baik, baik, baik. Seharusnya dari sumbernya dulu sehingga bisa lancar. Ya, mengalir, mestinya ya. begitu. Oke. Saya sebagai saudagar, kalau melihat potensi itu ya potensi yang menghasilkan Betul. uang, Betul. baru nanti tak berikan atau tak jual kemana. Ndak ini sibuk, nanti ini tak berikan siapa ya, tak berikan siapa. Ini nggak digali, mana mungkin. Oke. Ini yang banyak di kita itu sibuk, tak berikan siapa, tapi tidak digali sumbernya. Oke. Ini yang terjadi, sehingga disinilah potensi zakat yang ada sekitar 230, 225, bahkan ada yang mengatakan 230 maksud saya triliun, ada yang mengatakan 250. Ini tidak terkolek dengan baik. Oke. Lantaran memang belum ada pencerahan yang detail kepada umat, kepada masyarakat akan pentingnya kedudukan zakat ini. Manakala ini benar-benar dipelihara, ini akan jadi sesuatu sekali bagi Indonesia. Ya. Dalam sejarah peradaban Islam, zakat ini sumber dana utama di dalam mengelola negara. Berapa ratus tahun Islam memimpin dunia ini mengandalkan zakat ini sebagai satu income untuk mengelola sebuah negara. Oke, kita semua punya peran sebenarnya ya untuk ikut serta memberikan edukasi begitu kepada seluruh masyarakat, kepada umat khususnya bahwa zakat ini penting, zakat ini harus dibayarkan dan ini adalah sebuah kewajiban. Kalau tidak maka runtuhlah semua keimanan dan keyakinan yang kita miliki selama ini begitu ya. Jangan Benar, sampai Mbak hanya Irma. sibuk untuk urusan diri pribadi. Ya. Salat saja begitu ya, puasa saja tanpa mementingkan kepentingan umat itu juga begitu ya Pak Hambali. Benar Mbak Irma, ini yang saya tidak tahu apakah ini seperti apa ya. Kalau saya menilai gini, mungkin Mbak Irma juga pernah ya ada pelatihan tentang masalah training masalah tauhid, bagaimana Betul. masalah syahadat itu kan, pelajaran sholat Ya. sampai detail, Ya. puasa juga begitu. Sekarang ini ada nggak umat Islam berani meninggalkan puasa? Kadang-kadang nggak sholatnya belum jejak aja, puasanya begitu Iya, kencang sekali betul, kan. betul. Haji ada manasik ini itu dalamnya. Tentang masalah pelajaran zakat ini, umat Islam ini yang diketahui hanya zakat fitrah Benar. yang 2,5 kilogram per jiwa. Padahal tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menyebut zakat itu berbicara zakat fitrah. Semuanya adalah zakat mal. Oke. Di dalam Al-Quran yang begitu banyak kata zakat yang kita temukan itu semuanya berbicara zakat mal. Ini yang. Jadi saya tekankan kembali ini, ayo kita introspeksi diri, kita berkaca diri. Benar nggak, sudah sempurna nggak Islam saya ini? Betul. Nah ini yang menjadi kata kunci. Yakinlah bahwa dengan tumbuhnya zakat ini, kita menjadikan Indonesia akan menjadi tangguh. Yes. Oke. Karena dalam kondisi krisis, kondisi apapun, zakat ini tumbuh. Tumbuhnya ini seiring dengan tumbuhnya pemahaman umat tentang masalah zakat ini. Dari hasil riset yang dilakukan oleh kawan-kawan NRD di Muhammadiyah atau Lazismu, ini memang disebutkan bahwa masyarakat ini tentang literasi zakat ini tidak paham tentang undang-undang ataupun syariat zakat, tidak paham tentang cara menghitung zakat, tidak paham tentang dana atau yang dizakati apa saja, Ya. tidak paham tentang manfaat zakat. Ini kan sama saja mereka tidak tahu tentang zakat. Dan memang pelajaran zakat ini kalau kita sadari, ya kita mulai SD sampai perguruan tinggi ya diajarkan ya zakat fitrah. Betul. Nggak ada pengembangan zakat mal, tahunya ya zakat fitrah, zakat mal sekian. Betul. Tapi bagaimana rincian konkretnya ini tidak diajarkan. Ini kewajiban kita semua sebagai khususnya para ulama, para dai, para ustadz untuk memberikan pencerahan yang benar. Memberikan literasi tentang zakat itu sendiri begitu ya. Tapi Benar. selain tadi manfaatnya adalah untuk umat, untuk Indonesia tangguh tadi Ya. begitu ya selama zakat itu tumbuh. Dan manfaatnya untuk diri kita sendiri yang mengeluarkan zakat ini apa? Waduh. Yang paling terasa. Ya,
Jadi kalau di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhir. Jadi zakat ini memang diperintahkan untuk diambil. Khususnya apa? Untuk mensucikan jiwa kita, mensucikan harta kita, mensucikan keluarga kita. Karena itu para amil ini diharapkan untuk memberikan doa, untuk memberikan ketenangan. Minimal kita ini memberikan doa agar harta yang dizakatkan dan keluarga yang berzakat ini diberikan satu keberkahan kepada dirinya oleh Allah. Dan Allah berjanji itu. Ini yang penting. Kalau umat yang sudah biasa ini zakat, tidak zakat, ini sangat gelisah sekali. Kalau sudah ini ada ketenangan, ada merasa gini ya, kalau kita itu sudah merasa dibersihkan kotoran-kotoran, dan itu memang hak orang lain yang harus kita berikan, tidak kita keluarkan, ini kan gimana, kan rasa bersalah. Betul. Ini harus ada perasaan bersalah, perasaan berdosa bahwa kita ini zalim kepada saudara kita yang lain. Repot kalau ini nanti, ini kan hartaku, kan terserah saya. Zalim kita itu dititipkan oleh Allah. Ya, kita dititipkan oleh Allah, wa fi amwalihim, dan di dalam hartamu itu ada hak. Ya. Orang yang meminta-minta maupun yang tidak minta-minta. Orang miskin enggak semuanya minta loh, Mbak. Betul. Ada yang tidak mau minta karena malu dia. Malu pada dirinya, malu pada Allah. Itu kita yang harus peka, yang punya kewajiban ini. Baik, luar biasa sekali pemirsa. Ini nampaknya ya kurang dari 1 jam kalau misalnya kita mau belajar tentang zakat itu sendiri dan memahami betul apa manfaat dari zakat itu. Tapi kita masih ada waktu untuk itu. Bersabarlah pemirsa, tetaplah bersama dengan kami. Pemirsa, Anda kembali lagi bersama dengan kami di PTV Show Zakat Tumbuh Indonesia Tangguh. Ini adalah harapan dari kita semua dan juga pastinya doa dari kita semua agar Indonesia segera keluar dari garis kemiskinan, begitu ya. Benar. Apalagi di masa pandemi, nampaknya kita semua juga terdampak sosial ekonomi gitu ya. Jadi semuanya pasti pernah merasakan masa-masa sulit itu, dan bisa dibayangkan kalau itu terjadi oleh saudara-saudara kita sepanjang hidupnya. Dan inilah yang seharusnya kita sadari bahwa ada uluran tangan kita yang memang selayaknya menjadi berkah bagi saudara-saudara kita tersebut, begitu. Apalagi tadi Pak Hambali sudah mengingatkan kita juga bahwa harta yang kita miliki hari ini, saat ini sebenarnya nggak sepenuhnya milik kita. Benar. Gitu ya. Allah titipkan dan jangan sampai diambil paksa. Ini yang penting ya Pak Hambali. Kalau sudah sesuatu itu diambil paksa pemirsa, Masya Allah, nggak enak sekali, Mbak. Betul sekali ya. Mungkin hari ini kita bisa mengumpulkan uang berjuta-juta, bermiliar-miliar, sampai bertriliun, tapi kemudian dalam sekejap kita jatuh sakit dan harus mengeluarkan triliunan itu. Nauzubillah min zalik. Itu tidak perlu, jangan sampai seperti itu ya Pak Hambali ya. Masya Allah. Nah, baik Pak Hambali, di sini di momen zakat tadi dikatakan Pak Hambali juga bahwa yang sering kali itu adalah zakat fitrah gitu ya. Mungkin memang momennya sangat pas sekali begitu Pak Hambali. Saya pikir ini juga bisa menjadi satu momen di mana kita juga mensyiarkan tentang literasi zakat mal juga. Nah, kalau Lazismu sendiri bagaimana ini persiapannya? Ya, ini momen Ramadan. Di Ramadan itu Allah mengatakan bahwa pada saat Ramadan ini pahala sunnah itu dinaikkan menjadi pahala wajib. Pahala wajib itu, wah ini urusan Allah, dilipat gandakan lagi. Nah, karena itu masyarakat biasanya bulan Ramadan ini berbondong-bondong untuk melakukan satu kebaikan-kebaikan. Utamanya kalau di Saudi sana itu biasa namanya Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Banyak orang memberikan iftar atau buka bersama. Nah, ini kami dari Lazismu juga memberikan banyak penawaran kepada masyarakat, artinya peluang-peluang untuk bersedekah ya. Tetapi saya ingatkan, kalau memang sudah waktunya membayar zakat, zakat ini harus didahulukan, baru yang lain ini. Ada juga bisa nanti masyarakat bisa nitipkan untuk iftar atau buka bersama, menitipkan untuk kado fakir miskin, menitipkan untuk guru-guru yang di daerah-daerah, guru-guru yang pendapatannya jauh dari cukup, menitipkan untuk kegiatan-kegiatan masjid, ya, menitipkan untuk kegiatan-kegiatan pendidikan. Dan ini program-program ini memang kita tawarkan pada masyarakat. Mulai dari yang kecil, mungkin hanya 50.000. Ada juga, aku ingin beli 5 paket
Tidak apa-apa 250.000, Baik. 2 paket. Ini kita berikan kesempatan yang selebar-lebarnya kepada masyarakat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Utamanya adalah bersedekah. Betul. Masyarakat banyak paham bahwa barang siapa yang memberikan buka atau iftar kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya orang yang berpuasa itu diberikan kepada orang yang memberi, dan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Ini sesuatu yang sangat-sangat mulia sekali. Karena itu momentum ini kami dari Lazismu mengajak kepada masyarakat muslim, mari kita introspeksi diri, ini kesempatan, mari kita tata kembali manajemen keuangan kita. Bahkan bila perlu setiap tahun kalau biasa membuat rencana keuangan yang rapi, canangkan dulu zakat saya tahun ini berapa. Nah, itu penting sekali. Insya Allah ketenangan, kebersihan jiwa, dan kesehatan keluarga insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Mbak Irma mengatakan cara Allah untuk mengambil paksa itu berbagai macam ya. Betul. Jadi kita sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan ya, tidak bisa kita rencana, kita bisa prediksi gitu ya. Jadi ini yang terpenting ya. Yang kedua, yang kami juga dari Lazismu juga memberikan satu konsultasi bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi, ingin bertanya tentang dunia perzakatan ini ya. Karena zakat ini sekali lagi banyak pejabat ya yang saya pernah menemukan itu, saya ini sudah bayar zakat Pak, setiap tahun saya bayar zakat, saya itu sama anak saya sama istri saya itu saya berikan kepada si fulan ini Pak. Taunya berapa Pak? Yaitu 2,5 kilogram beras, kalau kali 5 berarti ya ada 12,5 kilogram beras tak berikan. Nah ini kan pemahaman ini masih apa ya, di masyarakat mayoritas seperti itu. Ini yang menjadi sekali lagi menjadi PR kita. Kita memberikan itu. Kemudian yang ketiga, tentu kenapa harus Lazismu gitu ya? Kan Lazismu ini insya Allah saat ini sudah tersebar luas di seluruh Indonesia, mulai kantor layanan ataupun kantor Lazismu daerah, Lazismu wilayah, Lazismu pusat, bahkan di aum Lazismu, di kampus, di sekolah, di rumah sakit, biasanya ada kantor-kantor layanan. Kita ingin semudah mungkin masyarakat ini untuk melaksanakan kewajiban zakat ini dan juga untuk bersedekah ya. Ini kita berikan tuh. Begitu juga melalui online yang saat ini itu bisa mengunjungi lazismu.org. Di sana nanti ada pilihan-pilihan, ada bank macam-macam yang mungkin Bapak Ibu bisa melakukan transfer ya. Bila perlu dikonsulkan, kalau saya sudah transfer ini tolong ini dana ini dan sebagainya, walaupun di situ sudah kita ada pilihan, oh ini dana zakat, dana infak, dana ini sebagainya, itu kita berikan semacam itu. Dan insya Allah kami berupaya semaksimal mungkin sadar bahwa ini semua adalah amanah. Begitu Bapak Ibu menyerahkan kepada kami, itu amanah bagi kami bagaimana untuk meneruskan ini kepada yang berhak. Itu yang paling penting, karena saya melihat tentunya kita juga mungkin tahu semua ya pemirsa bahwa banyak sekali mungkin lembaga amil zakat, infak dan juga sedekah begitu di Indonesia khususnya. Namun kemana kemudian kita bisa mempercayainya bahwa dana yang kita berikan tersebut benar-benar bisa didistribusikan dengan baik? Bagaimana dengan Lazismu menjaga kepercayaan itu? Ya, ini penting. Makanya di dalam lembaga zakat kita ini sebagai lembaga publik, Mbak Irma. Baik. Jadi diaudit oleh akuntan publik. Tidak cukup itu, diaudit oleh syariah Kementerian Agama. Apakah ini sesuai dengan ketentuan syariah yang ada atau tidak? Jadi tidak sembarang. Biaya amil itu pun juga ada pembatasan-pembatasan. Ini penting sekali memang. Jadi lembaga-lembaga ini memang dilakukan satu audit oleh tiap tahun ya, oleh akuntan publik. Nah, tidak semua loh ini, hanya 2 khusus lembaga zakat ini double auditnya, audit syariah maupun audit akuntan publik. Lolos akuntan publik belum tentu lolos di audit syariahnya loh. Loh ini lebih ketat ini Mbak. Yang mengaudit syariah ini nampaknya bapak-bapak yang ada di Kementerian Agama menggandeng bapak-bapak BPK. Jadi dan
pemeriksa keuangan itu yang digandeng, dikasih ilmu tentang syariah, tentang agama ini, syariahnya ini, baru mengaudit, sehingga cukup ketat sekali Mbak Elma. Ini yang kita hadapi, sehingga tentu kita tidak boleh main-main di dalam mengelola ini. Kita harus benar-benar serius, harus fokus. Dan sedikit saya sampaikan Mbak Irma, jadi sekarang ini masyarakat atau pemerintah sudah sedikit merasakan bagaimana manfaat lembaga-lembaga zakat ini. Pada saat peristiwa-peristiwa bencana alam yang terjadi misalnya di Palu kemarin, kawan-kawan ini juga membangun masjid, membangun huntara, membangun fasilitas umum. Seperti kasus di Semeru juga gitu, Lajismu ini dapat jatah dari Pemda setempat membangun 200 unit huntara. Ini juga sudah kita lakukan, walaupun belum selesai, baru tahap pertama ini. Memang seperti itu. Artinya di masyarakat benar-benar pemerintah atau pemerintah daerah sudah bisa merasakan manfaat dari zakat ini, ya, kehadiran lembaga-lembaga zakat. Dan ini nanti kalau pemahaman masyarakat muslim ini semakin tumbuh kesadaran untuk berzakat, insya Allah yang dikatakan potensi 250 triliun itu mungkin nantinya akan mendekati tercapai. Kalau tadi hitungan saya tadi per bulan loh Mbak Ilma, kalau dengan 1 bulan 37 itu, kalau 1 tahun berapa? Belum lagi wah. Kalau semuanya bisa benar-benar dijalankan ya, insya Allah kita tidak lagi melihat kesulitan, begitu ya. Insya Allah. Dan kita pasti menjadi lebih tenang karena kita tidak melihat saudara kita merintih begitu, kesulitan dan lain sebagainya. Siapa yang tidak senang pemirsa ketika kita bisa melihat saudara kita juga dalam kondisi yang bahagia. Iya, ini poin yang paling penting. Ya. Benar. Maka disitulah berbagi di sini kewajiban kita. Dan kalau kita mau lebih ekstrim lagi, itu sebenarnya bukan haknya orang kaya, titipan haknya orang miskin nggak diberikan. Ini kedoliman yang lebih besar dari ini yang mana lagi itu ya? Oh, haknya orang miskin masih diembat. Betul sekali. Nah, mungkin masih belum sadar. Untuk itu di momen inilah kemudian semoga kita semua bisa tersadarkan begitu ya. Tapi yang harus diingat lagi Pak Hambali, ini terakhir bahwasanya kalau tadi saya bilang jika tidak kita keluarkan maka akan Allah ambil secara paksa. Tapi ingatlah juga ketika kita dengan sukarela dan ikhlas mengeluarkannya, insya Allah Allah pun dengan mudahnya menggantikannya. Pasti begitu ya? Itu Mbak Irma, pasti itu Mbak Irma. Jadi dalam satu ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 245 itu Allah berfirman, "Man dalladzi yukhridu qardan hasana wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Kata Allah, barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, ya ini zakat dan sebagainya, Allah akan melipat gandakan yang lebih banyak dan lebih banyak lagi gitu. Ini kalau kita sadarkan itu, kita masih meragukan tentang tadi janji Allah tadi. Iya, tadi Zuhur saya waktu sholat beliau menyampaikan bahwa Maryam itu cuman berkata ragu, mana mungkin aku punya anak, padahal ini Allah sudah mencoba untuk menguji, melepas diri yang tadinya makanan datang dengan sendirinya, akhirnya bersusah payah. Begitulah dengan janji Allah. Begitu dengan janji Allah diberikan ini, mestinya kita sambut dengan sebaik-baiknya. Betul sekali. Baik Pak Hambali, luar biasa sekali. Terima kasih banyak sudah berbagi ilmu di sini. Semoga bisa sukses selalu tentunya. Dan juga kita semua umat muslim khususnya bisa benar-benar mendapatkan literasi tentang zakat tadi, sehingga kita semua dalam kondisi yang bersih, hati kita menjadi damai dan kondisi kita menjadi tenang. Jiwa yang tenang, jiwa yang aman, insya Allah begitu ya. Dan pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan program ini. Semoga bisa menginspirasi dan pastinya bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi pada episode-episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan dipindahkannya musola ini semua warga lebih mudah beribadah. Setuju Bapak? Setuju.